Lucu amat sih Wah, ini Barbie ini aku. apa tuh? Tuh, lihat tuh bagus. Nah, Excuse me temennya sir, can I help? Excuse me sir, can I help you? Ya. Nuwun sewu. nuwun sewu. Coba jawabin yang biasa ngomong. Kalau nuwun sewu ini bagian Oh saya. iya, oke. Saged. Kulo saking Jawa Timur. Jawa Tengah. Wah, nggak mungkin Bayar Jawa Jakarta. Tengah katanya. Masa dari Jawa Tengah yang Jawa Tengah begini? looknya kayak begini, coba dilihat. Coba dilihat dulu nih. Coba dilihat dulu. Bener nggak nih Jawa Tengah nih? Bohong, bukan Jawa Tengah kan? Aslinya dari mana? Nayojo, Kabupaten Sleman ya. Dari Sleman. Nah, Iya. kalau di Depok dulunya ada Belanda Depok, tapi kalau di Iya. Sleman ada nggak bener Sleman? Sleman. Jangan-jangan yang satu ini jangan-jangan. Nggak ada bule Sleman kan ya? Nggak ada kayaknya. Ada siapa sih hari ini? Wah, ini kebetulan nih. Sinten namine? Kulo namanya Mas Krisno atau Christopher Urbanski. Mas Krisno. Jadi saya Iya. manggilnya, aku tuh nggak bisa nimpalin pakai bahasa Jawa. Jadi Ya udah, ini Mas Kris. urusan saya aja. Oh iya, Mas oke. Kris. Oh, Mas Kris, boleh, Mas Kris. Kalau Jawanya Kris, kalau nama bulenya Christopher. Urbanski. Urbanski. Nah, Nama asing tuh ya. nama aslinya. Boleh, Oke. nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih rupanya. Nih, Baiklah. tamu-tamu kita akan seru banget. Seru banget Jadi pastinya. ada Mas Kris. Dan juga ada apa di balik boneka yang Wow, satu boneka ini? cantik ini Ini ya. dia boneka cantik ini. Ini Oke. khas Indonesia loh pemirsa. Kalau yang satu ini ya nanti kita akan ngobrol sama-sama. Ya. Menginspirasi Anda semua hanya di Betul. Intermezzo. Banyak info, nggak nggak bikin kepo. Kulo Engge, Tiang, Nayo Jakarta. Tampang boleh bule, tapi denger deh pas dia ngomong. Wah, ternyata jago bahasa Jawa ya. Unik banget. Bule asal Australia ini bernama Chris Urbanski, tapi ia ingin sekali dipanggil Mas Krisna. Pria yang juga fasih berbahasa Indonesia ini adalah salah satu founder dan director dari Kausindi, atau Conference for Australia and Indonesian Youth dan Australia Indonesia Youth Association. Tak hanya jago berbahasa, ia pun tergolong pria yang iseng. Ia pernah ikutan berjualan pecel lele dan menggoda para pembelinya. Ia pun pernah memesan kopi jos dan nasi kucing di salah satu kafe ternama. Bayarnya pun pakai nawar pula loh. Lucu deh. Gak hanya itu, pria serba bisa ini pun jago masak aneka makanan khas Indonesia. Keren banget kan? Salut deh buat Mas Krisna. Kalau saya suka masak sama komedi. Itu dia tadi ada Mas Kris. Itu bikin saya emes loh, nah bayangin. Mas Kris ini Luar biasa ya. sempet jualan lele. Iya. Dan namanya cukup provokatif. Lele perawan dan janda. Dan janda. Perawan dan janda. Iya. Misal saya yang mau beli. Permisi, saya mau beli lele dong. Enggak dong. Iya. Yang jual bule dong. Oh, Pakai iya, bahasa oke. Inggris dong. Oh ya, oke. Sir? Gimana sih caranya kalau misalnya mau beli lele tuh, tapi ngomongnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? I want to buy catfish. Want to buy Kalau bahasa catfish. Inggris ya. Gitu ya. Terus jadi ditawarinnya, Kalau saya ya Mbak, ya sebetulnya kalau di warung ini ya kami punya ikan lele istimewa ya. Ya. iya oke. Ya, ada dua jenis sebetulnya. Ada ikan lele yang janda dan ikan lele yang perawan ya. Oh gitu. Ikan lele janda dan perawan. Ya, Bedanya rasanya gimana beda. cara ngebedainnya? Coba. Bedanya gimana kalau yang Yang perawan satu sama lebih yang bohai, janda? yang satu lebih Yang bohai. janda lebih bohai gitu. Kalau misalnya yang perawan lebih langsing. Iya, rasanya lebih berpengalaman sih kalau Rasanya- janda. Oh, Iya, yang gitu. perawan terasa Oh, lebih gitu. manis ya. Terasa lebih manis kalau Iya. yang perawan. Iya. Ada bumbu-bumbu tertentu Oh, iya. lah ya gitu ya kalau misalnya mau masak Iya. yang perawan gitu ya. Enak. Nanti saya ajak makan di warung. Terima ya. kasih. Itu di mana Kamu bisa lokasinya, coba ya. Mas Kris? Di belakang Mall Ambassador. Oh, Di belakang Mall Ambassador. Sepertinya Deket Mas Kris ini dong. paham betul ya sama Indonesia dan Jakarta. Aku ya. pikir paham banget sama perawan sama janda. bukan ya. Itu ya. pasti. Iya, itu pasti Bayangin ya. milih lele aja bisa. Nah, Apalagi itu dia. milih- Apalagi milih makanan, itu dia pemirsa. Nah, ini kita bukan hanya ada Mas Kris aja sebenarnya di sini, tetapi ada juga satu teman kita yang Ya, betul. menginspirasi Anda semua pastinya kalau Sangat misalnya nonton. inspiratif sekali nanti. Betul sekali ya. Ini dia pemirsa, salah satu delegasi Indonesia yang terpilih untuk Kausindi adalah Lucia Evriani Kiroyan. Nah, apakah itu Kausindi nanti akan kita bahas ya. Siapakah dia? Apa prestasinya? Kita punya profilnya untuk Anda. Ini dia.
Lucia Evriani Kiroyan, akrab disapa Lucy. Perempuan yang merupakan pengusaha muda arang tempurung kelapa ini merupakan pendiri sekaligus pemilik rumah singgah Cinderella from Indonesia Center atau CFIC yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Berawal pada tahun 2013, ia membangun training center yang membawa misi untuk mengajarkan dan menumbuhkan kewirausahaan sejak dini untuk anak-anak asuhan, para single parent yang tidak mampu, anak jalanan, serta penyandang cacat tubuh dan para narapidana. Lucy berjuang melakukan pembinaan kewirausahaan. Kaum wanita single parent yang kurang mampu ini dibimbing membuat berbagai kerajinan tangan, salah satunya adalah boneka batik girl. Berkat segudang prestasi yang dimilikinya, tak heran banyak penghargaan diraih oleh Lucy. Salah satunya di tahun 2016 ini, Lucy terpilih menjadi salah satu delegasi Indonesia yang mengikuti Conference of Australian and Indonesian Youth yang akan diselenggarakan tanggal 7 hingga 10 September mendatang di Bali. Lucy pernah mengilustrasikan dirinya sebagai Upik Abu yang berubah menjadi Cinderella. Disebut Upik Abu karena ia berjibaku dengan bisnis yang dilakoninya, yaitu arang tempurung kelapa. Sedangkan menjadi Cinderella yakni perempuan yang cantik baik hati, tapi juga pekerja keras dengan hidup yang penuh perjuangan. Sekaligus ini merupakan citra diri Lucy yang terus bersemangat memajukan yayasan Cinderella for Indonesia Center. Oke. Wow. Itu dia Lucia Evriani Kiroyan, ya, betul. salah satu founder dari Ini Dia Boneka yang sudah Kita Nara datangkan pegang. langsung dari Betul. Batam Dari kemari. Batam. Wow. Khusus untuk menceritakan apa kegiatannya dan seperti apa nanti yang akan dibawa ke program Kausindi nanti. Betul sekali. Mbak Lucy Ya. ini foundernya dari Batik Girl, pemirsa, dan juga merupakan tergabung founder juga dari Yayasan Cinderella from Cinderella Indonesia from Center. Indonesia. Betul ya? Iya, Nah, itu sebenarnya dia. Cinderella from Indonesia ini siapa saja sih yang diajak untuk join di gerakan ini? Gerakannya ya, kalau Yayasan Cinderella from Indonesia Center itu sebenarnya fokusnya dulu memang ke single parent dan anak-anak. Karena kan biasanya kalau single parent itu training di tempat kita pasti bawa anak. Nah, tapi dalam perjalanannya sama pemerintah Kepri itu saya dititipi anak-anak jalanan, 100 anak gitu. Karena sedangkan kita tidak ada donatur tetap gitu, makanya saya bikin satu usaha lagi supaya bisa menghidupi organisasi ini. Dan saya melihat napi-napi wanita itu yang rata-rata itu korban narkoba, itu kan usianya masih muda-muda banget gitu. Jadi saya melihat kok potensinya ada di situ, dan hukuman mereka karena narkoba itu kan lama. Jadi akhirnya tergeraklah bikin satu kegiatan yang Batik Girl ini. Oh, jadi dari situlah berawalnya si Batik Girl ini gitu ya. Betul. Nah, selain Mbak Lucia ini kita juga ada satu lagi narasumber kita yang kebetulan juga pernah ikut di satu program Kausindi ya. Ini sebenarnya Kausindi ini nantinya akan seperti apa di tahun ini? Jadi Kausindi ini sebenarnya nggak sama seperti conference bilateral lainnya kan, biasanya anggapannya sibuk serius gitu kan, kayaknya bahasannya politik atau negara gitu, tapi enggak. Jadi conference Kausindi ini lebih pengen mempererat hubungan aja sih, personal to personal relationship gitu antara 15 delegasi Australia dan 15 delegasi Indonesia. Jadi tahun Ini berapa katanya itu? 15-15-nya ini dikumpulkan per 1 tahun sekali, betul Per ya? tahunan, betul. Tahun berapa, Feli? Aku tahun lalu kebetulan. Tahun lalu ya. Iya. Nah, ini ada informasi tentang Kausindi. Ya. Ya, kita lihat. Nah, jika tadi kita sudah kenal sama orang-orang berprestasi yang sudah pernah ikut di Kausindi, apa itu Kausindi? Nah. Dan apa sih visi misinya? Kita lihat informasi berikut ini. Konferensi Pemuda Australia dan Indonesia atau Kausindi adalah acara bilateral yang didesain untuk memberikan kesempatan bagi 30 pemimpin muda dari Australia dan Indonesia untuk bekerja sama dan membentuk hubungan yang lebih kuat antara kedua negara. Kausindi bertujuan memberikan panggung untuk dialog antara pemimpin muda dan para ahli, menghasilkan ide-ide baru dalam hubungan Australia dan Indonesia, serta menjadi katalis perubahan dalam hubungan bilateral.
Acara ini mempertemukan 30 pemimpin muda dari kedua negara yang diseleksi berdasarkan keahlian kepemimpinan dan pengalaman nyata, minat dan pengalaman mereka dalam mengembangkan hubungan Australia dan Indonesia. Delegasi Kausindi pada tahun-tahun sebelumnya adalah pemimpin-pemimpin baru dari bidang yang beragam, mulai dari pemerintahan sampai akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha sosial. Pada konferensi ini, para delegasi mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan dengan delegasi lain maupun para ahli, pemimpin usaha, wakil pemerintahan, akademisi, dan lainnya. Didirikan oleh Ben Moore, Karina Akib, dan Chris Urbanski, Kausindi bergerak sebagai inisiatif Asosiasi Muda Australia Indonesia dari 2013 sampai akhir 2015. 2016 adalah tahun keempat Kausindi, di mana konferensi akan mendiskusikan cara-cara untuk membangun hubungan bilateral yang lebih berkelanjutan dan tahan lama, serta mengeksplorasi bagaimana kedua negara dapat mengembangkan tautan yang lebih kuat di berbagai sektor. Dengan dukungan sponsor dari sektor publik dan swasta, konferensi tahun ini akan berlangsung di Bali dengan fokus pada tema menciptakan hubungan berkelanjutan. Oke, Iya, itu dia tadi Kausindi sekilas. Ya. Kita nanti akan tanya-tanya lebih dalam lagi mengenai apa itu Kausindi, pemirsa, dan bagaimana Dan sih tujuannya apa sebenarnya ngumpulin orang-orang dari Australia. berpengaruh loh ini, tokoh muda berpengaruh dari Betul, dua betul negara sekali, ini pasti impactnya akan besar sekali pasti. Pastinya nanti kita akan ngobrol lebih lanjut pemirsa usai iklan ini ya. Kita lihat, jangan kemana-mana, tetap di Intermezzo, banyak info, nggak bikin kepo. Nanti bakalan Chris akan presenting katanya bisa ya, pakai bahasa Chris? Jawa. Oh, Kita kasih gitu. tantangan ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Intermezzo, banyak info Nggak bikin kepo.